Hari ini, dua infografis dari situs visual kapitalis. Apa yang memberi kekuatan pada dunia pada tahun 2022? Dan semua emisi karbon dioksida global. Sumber data ada di deskripsi video. Penulis infografis pertama menunjukkan bahwa batu bara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik di dunia, menyumbang 35% pembangkit listrik yang dihasilkan. Kedua adalah gas alam, yang menghasilkan 23% listrik, dan ketiga adalah pembangkit listrik tenaga air, 15%. Infografis menunjukkan bahwa sumber keempat adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menyumbang hampir 10% pasokan listrik dunia. Energi angin menghasilkan 7%, panel surya 4,5%, biomasa menghasilkan hampir 3% listrik, dan minyak mentah menghasilkan 2,5%. Minyak mentah adalah bahan bakar yang menghasilkan sebagian besar listrik di pulau-pulau tanpa sumber lain. Bahan bakar diesel cukup mudah untuk diangkut dan disimpan. Sumber lain, seperti panas bumi, menghasilkan kurang dari 1% listrik dunia. Perhatian saya segera tertuju pada dimasukkannya pembangkit listrik tenaga air ke dalam sumber daya tak terbarukan. Itulah yang dilakukan oleh penulis data, namun itu adalah sebuah kesalahan. Pembangkit listrik tenaga air adalah sumber listrik terbarukan yang paling populer di dunia. Penulis infografis tidak menyebutkan alasan mereka melakukan hal tersebut, meski di bagian bawah infografis terdapat catatan tentang perubahan klasifikasi. Pembangkit listrik tenaga air adalah sumber pembangkit listrik yang sangat stabil, tidak seperti energi angin dan matahari. Yang terakhir ini harus distabilkan dalam jaringan dengan kemampuan untuk dengan cepat memasok energi dari sumber lain ketika angin berhenti bertiup atau matahari berhenti bersinar. Kemudian sumber pengganti terbaik adalah pembangkit listrik berbahan bakar gas dan air, yang dapat dengan cepat dinyalakan atau dimatikan tergantung kebutuhan. Semua energi terbarukan, termasuk air, menyumbang 29% listrik pada tahun 2022. Lingkaran hijau dan merah berisi informasi persentase kenaikan atau penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada energi surya, hampir 25%. Energi angin mencatat pertumbuhan 13,5%. Kedua sumber terbarukan ini jelas merupakan yang paling dinamis. Sumber konvensional, batu bara, gas alam, dan tenaga air, meningkat sebesar 1%. Tenaga nuklir mengalami penurunan sebesar 4% dan pembangkit listrik berbasis minyak turun sebesar 2,5%. Perlu dicatat bahwa kapasitas terpasang suatu pembangkit listrik tidak sesuai dengan daya yang sebenarnya dihasilkan, terutama yang berkaitan dengan sumber terbarukan seperti angin dan matahari. Ladang angin darat memiliki efisiensi antara 20 hingga 40%, bergantung pada lokasi dan kondisi cuaca. Artinya, jika sebuah pembangkit listrik terpasang, misalnya 10 MW, maka pembangkit tersebut akan menghasilkan rata-rata antara 2 hingga 4 MW. Oleh karena itu, sumber konvensional tidak hanya lebih stabil, namun juga lebih efektif. Dengan mengetahui hal ini, kita akan melihat bahwa peningkatan sebesar 1% dalam hal kapasitas terpasang pada sumber konvensional hampir sama dengan peningkatan sekitar selusin persen pada sumber terbarukan, selain dari pembangkit listrik tenaga air, yang sangat efisien seperti batu bara dan pembangkit listrik tenaga air. Gas alam. Selama beberapa waktu, sektor energi dinilai berdasarkan emisi karbon dioksida ke udara. Semakin banyak kita berbicara tentang karbon dioksida, semakin sedikit kita berbicara tentang emisi lain yang dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida, seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ribuan zat lain yang dihasilkan dalam proses pembakaran bahan bakar. Tanpa membahas dasar-dasar memerangi emisi karbon dioksida, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah infografis yang menunjukkan bahwa pengurangan emisi karbon dioksida adalah tujuan yang sulit dicapai. Uni Eropa mempunyai rencana paling ambisius untuk mengurangi karbon dioksida. Sekalipun Uni Eropa mengurangi emisi hingga nol, hal ini tidak akan memberikan banyak perbedaan. 3 negara penghasil emisi terbesar di UE, Jerman, Polandia dan Italia, secara keseluruhan menyumbang kurang dari 4% emisi karbon dioksida global. Terlebih lagi, India saat ini menyumbang 7% emisi, namun potensi pertumbuhan penduduknya setara dengan Tiongkok, yang saat ini mengeluarkan sepertiga karbon dioksida dunia. Tiongkok juga memiliki kapasitas terpasang tenaga angin dan surya terbesar di dunia. Saya tidak akan menyebutkan proyeksi pembangunan ekonomi negara lain di sini,
Mengingat bahwa pengurangan emisi karbon dioksida dalam skala global tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Berlangganan saluran ini untuk menerima pengetahuan secara teratur.